Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kuliah keperawatan gratis. Kita lanjutkan perkuliahan tentang perubahan-perubahan pada lansia dengan bagian yang kedua. Masih di perubahan fisik, pada perkuliahan sebelumnya ada contoh tentang perbedaan perubahan fisik pada artis Hollywood, bintang Hollywood dengan nenek-nenek yang tinggal di pedalaman NTB. Dari sisi ekonomi, mungkin yang bintang Hollywood lebih terjamin, kemudian akses ke fasilitas kesehatan mungkin lebih banyak, lebih bagus ya. Namun jika gaya hidup si bintang Hollywood ini jelek, konsumsi alkohol, rokok, kemudian narkoba, sedangkan yang nenek-nenek di pedalaman NTB itu hidup dengan udara yang bersih, kemudian air bersih, kemudian makan makanan yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang alami, organik gitu, maka sebaliknya eh, perubahan fisik pada nenek di NTB akan lebih lambat daripada penurunan pada bintang Hollywood, begitu ya. Baik, masih di bagian dari perubahan fisik pada lansia, kita review tentang perubahan pada sistem pencernaan. Lansia mengalami kerapuhan pada tulangnya, termasuk pada giginya. Kemudian kekuatan akar gigi yang menurun menyebabkan mudahnya gigi untuk lepas atau tanggal. Sehingga banyak lansia yang membutuhkan digunakannya gigi palsu atau implan gigi. Selanjutnya adalah atrofi mukosa mulut. Atrofi artinya adalah mengecil. Jadi otot-otot di mukosa mulutnya itu mengecil. Produksi saliva menurun. Saliva itu air liur ya. Jadi mengalami kesulitan untuk memakan makanan yang kering karena produksi liurnya berkurang. Jadi lebih memilih untuk makan makanan yang berkuah. Selanjutnya, untuk saluran pencernaan sering terjadi gangguan, entah itu kembung, masuk angin, kemudian konstipasi atau sembelit, sehingga dibutuhkan bantuan-bantuan seperti konsumsi makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Kemudian jika terlanjur terjadi konstipasi bisa dibantu dengan penggunaan pencahar atau urus-urus dari dokter. Kemudian bisa juga memperlambat progresi dari penurunan fungsi pencernaan dengan meningkatkan aktivitas fisik. Kita lanjutkan dengan perubahan eliminasi urin pada lansia. Jadi seperti yang kita tahu bahwa proses dari kencing atau eliminasi urin itu adalah dengan melepaskan tahanan dari musculus sphincter uretra externa. Jadi yang bisa kita gunakan untuk mengontrol perkemihan secara sadar. Nah, menurunnya kekuatan dari sphincter uretra ini bisa menyebabkan yang namanya inkontinensia pada lansia atau ketidakmampuan untuk menahan kencing atau dalam bahasa Jawa mengompol gitu ya. Selanjutnya tonus atau kekuatan dari otot bladder atau kandung kemih dan ureter itu menghilang, menyebabkan retensi urin. Artinya urin cenderung untuk tertahan di kandung kemih maupun di ureter. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan beberapa kondisi, misalnya batu ginjal atau batu ureter atau batu kandung kemih. Bisa juga hidronefrosis karena retensi urin. Sisa urin juga bisa menyebabkan infeksi. Selanjutnya kapasitas bladder berkurang, tidak mampu menampung dalam jumlah yang banyak. Kalau pada usia dewasa itu kan sekitar 500 cc. Nah ini sekarang tidak mampu menampung banyak kalau sudah lansia. Kemudian tidak mampu kosong, ya retensi tadi ya. Dan juga ngompol atau inkontinensi ya, tidak mampu mengontrol. Kemudian terjadi peningkatan risiko gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis. Yaitu yang terjadi adalah berkurangnya nefron yang masih berfungsi atau unit fungsional penyaring darah ya. Nefron ginjal berkurang fungsinya atau jumlah unit yang masih berfungsi berkurang. Kemudian berkurangnya tingkat filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate alias GFR.
Normalnya itu 90 sampai 120 ml per menit kalau tidak salah. Nah, ini berkurang. Itu jumlah darah yang mampu disaring oleh ginjal setiap menitnya ya. Selanjutnya adalah berkurangnya aliran darah ke ginjal. Ini nanti berhubungan dengan perubahan pada sistem kardiovaskular. Pada kardiovaskular, secara umum fungsinya berkurang. Kemudian elastisitas otot dan arteri jantung mengakibatkan peningkatan tekanan darah sistolik, ya cenderung meningkat pada lansia ya. Seperti yang kita tahu, tekanan darah itu berasal dari perkalian antara curah jantung dengan tahanan perifer. Nah, curah jantungnya naik, tahanan perifernya juga naik, menyebabkan naiknya tekanan darah sistolik. Disebabkan kalau dari jantungnya adalah berkurangnya elastisitas otot dan arteri jantung, sehingga butuh usaha yang lebih kuat dari jantung meningkatkan tekanannya. Jadi cenderung hipertensi pada lansia. Selanjutnya adalah peningkatan pembentukan deposit lemak di pembuluh darah. Ini yang meningkatkan tahanan perifer atau resistensi perifer yang pada akhirnya ikut meningkatkan tekanan darah. Nah, ini adalah contoh pembuluh darah yang normal, sedangkan yang di kanan adalah adanya deposit lemak di pembuluh darah atau terjadi aterosklerosis. Selanjutnya adalah berkurangnya diameter arteri karena arteriosklerosis. Ya, arteriosklerosis kalau terjadi plak namanya aterosklerosis ya. Kemudian penebalan dinding vena menyebabkan berkurangnya elastisitas. Semakin elastis pembuluh darah, semakin kecil tekanan yang dibutuhkan. Kalau semakin kaku berarti semakin besar tekanannya. Kemudian penebalan katup mitral dan aortik menyebabkan penutupan katup jantung tidak sempurna. Jadi meningkatkan risiko terjadinya gangguan jantung pada lansia. Baik, sekian untuk bagian kedua dari perubahan-perubahan pada lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.